Eh, Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Kurnia Desporo dari kelas akuntansi P dengan nomor NIM 2023 12054. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang soal kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu bocornya data pelanggan Bisnet. Ini dari dua layanan, Bisnet Home dan juga Bisnet Cloud Go, Bisnet Go. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari data breaching. Jadi menurut Kaspersky dan IBM, dua perusahaan hardware dan software, itu data breach adalah suatu insiden di mana informasi kredensial pengguna bisa diakses atau dilihat oleh pihak lain yang tidak berwenang. Data breach biasanya itu meliputi pembocoran data seperti ATM, nomor ATM, nomor kartu kredit atau KTP, data diri, kalau di Amerika itu Social Security Number, dan juga bisa rekening. Jadi, bisa disimpulkan, data breach adalah pencurian data milik pribadi seseorang, bisa berupa password atau data-data penting lainnya. Nah, ini kebocoran data di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu sering terjadi kasus-kasus kebocoran data. Nah, saking seringnya itu seperti kita kalau makan nggak pakai nasi, kurang lengkap kalau Indonesia itu tanpa kasus kebocoran data. Dulu ada kasusnya ini, eh, L siapa itu, data breaching, KTP dan juga data-data BPJS. Nah, di awal tahun saja kita mengalami 26 miliar data bocor di situs-situs, itu Twitter, LinkedIn, dan Dropbox. Nah, untuk kasus Bisnet sendiri, dipicu adanya perubahan aturan pelanggan oleh Bisnet. Nah, pelakunya itu terduga karyawan. Di sini pelakunya menggunakan nama samaran Lucifer ya. Jadi screenshot ini diambil oleh salah satu pengguna Facebook dan juga diambil dari darknet. Jadi kalau kita ada di surface, di dalamnya ada lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini peringatan dari mereka ya. Saya ambil yang screenshotan yang data terakhir, yaitu tanggal 24 Maret tahun 2024. Jadi selama mereka membocorkan data ini, data-data Bisnet Go dan yang pertama itu Bisnet Home pada tanggal 10 Maret tahun 2024. Kemudian mereka juga membocorkan lagi Bisnet Go-nya tanggal 24 Maret itu, Bisnet Geo ya, sorry, Bisnet Geo pada tanggal 24 Maret. Jadi banyak sekali kebocoran data-data yang banyak tersimpan di Bisnet Geo. Dan ini wujud surat peringatan kedua mereka untuk Bisnet kalau tidak dilakukan perubahan sampai 7 April, ya mereka akan membocorkan semua data Bisnet Geo ya, mulai leaking. Informasi terakhir yang saya dapatkan itu belum klik semua terakhir. Nah, pelaku mengatasnamakan pelanggan kemungkinan hanya sebagai topeng dan pembenaran atas tindakan kriminal. FUP hanya berlaku di beberapa layanan bisnet, itu pun akibat banyak pelanggan yang jualan internet secara ilegal. Jadi top 1% customer mereka itu malah jualan illegal net. Jadi dari
dari jaringannya bisnet mereka jual lagi ke orang-orang lain, entah dipancarkan melalui wireless, satelit atau BTS ya, sorry BTS atau via kabel aja bisa. Nah, ini layanan-layanan yang terkena FUP. Jadi ada pembatasan inter kuota ya dan speed. Jika kuota itu habis masih bisa dipakai, cuma kecepatan internet yang biasanya dipakai itu otomatis menurun sekitar 20 sampai 30%. Enggak sampai 50%. Dari informasi yang saya dapatkan dari teknisi bisnet itu sendiri. Nah, di sini peran negara. Sebenarnya Kominfo sempat meminta klarifikasi, mengirim surat klarifikasi, cuman dari media-media itu juga kayak menggoreng isu ini gitu. Akhirnya Kominfo ya cuma minta klarifikasi kalau ada kebocoran data apa iya apa enggak gitu. Terus semua tanggung jawabnya kalau menurut UU PDB itu kalau sebagai penyimpan data swasta atau pengumpul data swasta yang diakui oleh negara, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan data yang ada di bisnet. Nah, jadi dia juga negara juga ini cuma lepas tangan aja ya udah ini kalian urus saja kalau sudah laporan gitu. Karena ini perusahaan swasta bukan BUMN. Kalau Telkom kemarin negara lepas tangan juga ya, aku nggak ngerti juga. Karena kita belum dapat kompensasi apapun dari negara untuk kasus Telkom kemarin. Dan juga menjembatani tuntutan dan dialog kepolisian juga karena perpanjangan tangan dari negara juga harus membantu korban jika ada tuntutan gitu. Nah, ini yang kacau ini. Mungkin di rekaman ini enggak kelihatan ya. Jadi kemarin itu eh, pas berkirim surat dengan Kominfo kemarin, ternyata bisnis juga ada kurang ngerti karena media itu suka menggoreng. Jadi terjadi kesalahpahaman antara Kominfo dan juga bisnet. Nah, ini manajemen bisnet pun sudah mengeluarkan klarifikasi juga kalau terjadi kebocoran data. Nah, yang di samping ini kumpulan kumpulan tweet-tweet dan juga kumpulan komentar dari petinggi bisnis juga yang seolah-olah apa ya meremehkan para netizen yang juga berkomentar. Yang sumber saya yang saya wawancarai itu ternyata juga back end engineer atau back end developer juga yang fungsinya juga ngurusin soal security dan kestabilan server dan lain-lain. Jadi meremehkan ini juga harusnya apa ya CEO Business Geo ini nggak ikut-ikutan biarlah apa ya urusan public relation saja gitu, yang menangani kasus ini. Saya juga cari-cari kemarin pun apa ya dari bisnis juga cuma mengirim pernyataan via Telegram, via apa ya, Telegram pelanggan, grup Telegram pelanggan dan via WA saja. Cuman untuk publiknya eh, saya rasa belum belum ada perkembangan yang baru. Nah ini UU PDP Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kalau resminya sih Undang-Undang nomor 27 atau 22 saya lupa gitu. 22 kan tahun 2023. UU ini baru disahkan berlaku mulai Oktober sebenarnya disahkan tapi berlakunya Oktober. Nah, dalam UU ini menjelaskan juga peranan pengendali data pribadi, prosesor data pribadi dan pengendali. Jadi ada setiap bagaimana mereka bertindak dan jika ada kebocoran seperti ini apa hukumannya untuk pengembang atau
pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi, dan juga penyebar data-data pribadi gitu. Nah, dalam UU PDP terdapat pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan untuk melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Maaf ya. Nah, sedangkan yang dimaksud prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan atau badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Jadi eh, kalau pada in paper lah contohnya. In papernya seperti ini. Kalau pada teknisnya pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi itu menjadi satu. Jarang sekali dua ini itu berpisah gitu. Mungkin ada kalau misalnya perusahaan gede-gede gitu. Cuman setahu saya itu nggak harus sama-sama. Soalnya biasanya urusan security ya diserahkan ke ini, ke pengembangnya masing-masing. Cuman kalau untuk pemerintah biasanya dipegang sendiri terus bocor-bocor sendiri. Buktinya apa ya? Buktinya ini. Ini buktinya. Keamanan cyber kita. Ya cuman dengan BSSN biasanya melakukan audit sebelum ini, cuman sebelum apa ya, pemerintah itu melakukan tender gitu ke pihak swasta yang menawarkan tender gitu, atau lelang tender gitu kan. Cuman untuk beda kasus sih, kayak kasus kemarin yang bulan Februari kemarin soal sebelum sebelum Februari, Desember dan juga Oktober gitu tahun 2023, sekitar Oktober sampai Desember 2023 itu kebocoran data DPT dan juga urusan Sirekap, kita bisa bahas lain kali kalau gitu, karena cukup cukup masih cukup panas sebenarnya karena masih dibahas di MK untuk Sirekap itu sendiri. Oke. Nah ini ya. Oke, hak-hak subjek data pribadi. Mengenai hak-hak subjek data pribadi diatur lebih lanjut di dalam pasal 5 sampai pasal 15 UU PDP, antara lain berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya, serta berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya. Nah, di UU PDB juga ini memfasilitasi tuntutan-tuntutan, misalkan korban doxing, yang sering itu korban doxing ini. Di Twitter para buzzer-buzzer politikus seperti itu untuk menyerang argumen-argumen, juga melakukan doxing gitu. Pokoknya kalau sudah kalah argumen langsung hajar, kirim alamat, nomor HP, pekerjaan seperti itu. Karena walaupun internet kita itu terlalu toksik, saking toksiknya ya seperti itu. Bahkan orang-orang yang bukan buzzer pun melakukan hal ini gitu. Entah orang musuh atau nggak suka, tiba-tiba ya kekirim gitu, nama asli, tanggal lahir, alamat rumah, itu semua kan data-data penting, seperti itu ya. Jadi bisa menuntut pihak-pihak yang menyebarkan, kecuali nah di pasal 15 ayat 1 menyebutkan hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara,
kepentingan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Jadi data kalian bisa diserahkan dengan aman. Kalian tidak bisa menuntut, tidak bisa menuntut orang-orang yang mempunyai kepentingan ini. Jadi apakah itu flaw atau kihul undang-undang ini? Saya rasa tidak, karena kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, juga untuk mendata korban-korban dan lain sebagainya, korban perang katakanlah seperti itu, atau korban KKB atau korban bencana alam. Untuk proses penegakan hukum juga kalian sebagai tahanan yang ampun amit-amit gitu kan, tahanan itu ya juga menyerahkan data diri. Untuk jasa keuangan ya pinjol. Cuman itu masalahnya ribet lagi karena ternyata pinjol juga menyelewengkan data kita, ya bisa dituntut harusnya itu. Tapi ya jangan Shopee Pay saya tuntut kamu gitu, jangan. Es pinjam gitu, jangan. Ya, dan kepentingan statistik itu dan penelitian ilmiah ya urusannya sama sampling menyampling gitu. Untuk kita ya, kalau akuntansi ya kita bicarakan di mata kuliah statistik ya. Nah, hukumnya jika terjadi kebocoran data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga dengan minimal memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi. Jadi kita sebagai korban dikasih kesempatan oleh pen UU PDB ini untuk melaporkan delik aduan. Delik aduan itu kalau terjadi terjadi kriminal ya kalian boleh mengadu, boleh tidak. Jadi semuanya itu terserah korban. Kalau delik aduan ini biasanya seperti UU ITE yang sering terjadi itu UU ITE untuk ini. Untuk UU ITE sendiri sekitar 2 sampai enggak terbatas oleh waktu ya. Kalau ini terbatas oleh waktu 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya data kalian tiba-tiba bocor ya langsung saja laporkan ke polisi ya kan asik. Oke, nah tuntutannya asal pasal 65 junto pasal ayat pasal 67 UU PDB sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, denda-denda ini itu aslinya juga bisa bermacam-macam. Semuanya tergantung tergantung apa namanya eh, hasil persidangan nanti. Enggak semuanya harus langsung enggak 5 miliar tuntutan macam-macam, nanti tergantung jaksanya gimana dan di persidangannya gimana gitu. Jadi ya polisi juga harus menyelidiki eh, apa kasusnya masing-masing. Ada proses penyelidikan lebih dahulu. Tapi ya maksimal 5 miliar dan penjara ya 5 tahun. Dan ini yang dihadapi para hacker-hacker dan juga ini eh, bisnis juga sebenarnya karena nggak becus ngurus kasus ini kan. Nah, ini yang terakhir. Jadi jika kalian mengalami kebocoran data kalian terbocor, itu yang harus kalian lakukan ini sebetulnya. Yang 3 di atas itu yang pas semuanya itu sebenarnya apa ya? Pencegahan ya, pencegahan. Jadi
kalian harus ganti password, terus password email atau password-password lain, kredit, itu secara rutin jika perlu, terus aktifkan two factor authentication gitu. Itu jauh lebih aman seperti itu. Terus jangan download aneh-aneh. Nah, kita itu kan sebagai apa ya, penikmat situs dewasa terbesar, salah satu yang terbesar ya, hati-hatilah kalau misalkan ada iklan-iklan aneh-aneh kayak gitu-gitu. Jangan langsung klik, terus jangan masuk ke situs judi online juga, banyak malware-malware di sana bertebaran atau download-downloadan aneh. Saya sendiri ya download krek-krekan biasanya juga. Cuman daripada subskripsi mahal ya terpaksa gitu. Kalau misalnya harus membajak. Cuman ya saya sarankan sih tidak usah bajak. Kasihan. Nah, sekian dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dan Bu Mira. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.